Marliza atau yang biasa dipanggil Liza, berusia 23 tahun, seorang wanita yang berasal dari Riau. Untuk kesehariannya, ia merupakan seorang mahasiswi semester akhir di salah satu perguruan tinggi swasta di Medan. Di sela-sela kesibukannya menyelesaikan kuliah, ia dan adik laki-lakinya yang bernama Asmi yang berusia 20 tahun menggunakan waktu luangnya dengan bekerja di terminal cafe and resto di Jalan Krakatau, Medan. Ia juga telah memiliki seorang pria pujaan hati yang bernama Evan Rusmana. Liza dan Evan bekerja di tempat yang sama. Liza seorang waiters, sementara Evan bertugas di area dapur. Evan yang berusia 30 tahun merupakan seorang pria yang tinggal di Jalan Gaharu, Medan. Menurut beberapa rekannya, Liza dikenal sebagai seorang wanita yang baik, ramah, dan pekerja keras. Sebelum kita lanjutkan kisah kasusnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Awalnya hubungan mereka berjalan dengan baik. Evan sering menjemput Liza ke kampusnya dan tak jarang mereka berangkat kerja bersama-sama. Sama seperti pasangan muda lainnya yang sedang dimabuk cinta, hubungan yang mereka bangun berjalan lancar. Tidak terasa mereka sudah bersama selama kurang lebih 1 tahun. Bahkan mereka berdua merencanakan untuk melanjutkan hubungan ini ke level yang lebih serius, yakni pernikahan. Namun entah mengapa, setelah menjalin hubungan yang begitu mesra selama hampir 1 tahun, Liza tiba-tiba meminta perpisah dari kekasihnya. Evan yang masih sangat mencintai Liza tentu saja tidak mau berpisah dan terus memaksa untuk tetap mempertahankan hubungan tersebut. Pada malam hari tanggal 21 September 2014, Evan yang sedang duduk di bangku dapur sambil menunggu para pelanggan datang, lalu didatangi oleh Liza yang mengajaknya untuk berbicara. Awalnya pembicaraan mereka biasa saja seputaran hubungan mereka. Sembari adu mulut yang makin memanas, Evan membawa Liza ke dekat kamar mandi agar tidak ada yang mendengarkan pertengkaran mereka. Cekcok di antara mereka pun tidak dapat dihindari. Evan yang kala itu tidak mau diputusi, terus memaksa Liza untuk menjadi kekasihnya. Tapi Liza tetap menolak. Penolakan demi penolakan dari kekasihnya itu membuat Evan jadi marah dan emosi. Ia kemudian langsung memukul kepala Liza menggunakan botol minuman hingga jatuh. Adik Liza, Asmi, yang melihat kejadian itu berusaha melerai, namun ia pun dipukul dengan menggunakan botol. Melihat hal itu, Liza sangat ketakutan, sehingga ia langsung berteriak minta pertolongan dan mencoba melarikan diri ke dalam bagian depan resto. Namun sayangnya, dengan cepat Evan mengambil sebilah parang yang ada di dapur dan langsung mengejar Liza. Asmi kembali mencoba menghalangi Evan, tapi Evan bisa melumpuhkan Asmi hingga terjatuh. Evan yang semakin emosi mengejar Liza lalu menghujamkan parang ke kaki Liza dan mendorongnya hingga jatuh. Tak hanya sampai di situ, emosi Evan yang saat itu sudah memuncak membuatnya kembali mendatangi adik Liza dan menghujamkan parang tersebut kepada Asmi hingga tidak sadarkan diri. Seketika itu juga keadaan restoran itu mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Keributan yang terjadi di restoran tersebut tentunya membuat seluruh pengunjung dan pegawai yang lain merasa panik dan ketakutan. Sebagian dari mereka berhamburan keluar meninggalkan restoran itu. Meskipun begitu, masih ada beberapa di antaranya yang memilih untuk tetap tinggal dan berusaha untuk menyudahi pertengkaran itu. Walaupun memang ada beberapa security dan pengunjung yang berusaha menolong serta melerai pertengkaran yang terjadi, sayangnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena Evan malah menodongkan parang yang ia bawa kepada orang-orang yang berusaha mendekat. Evan yang sudah semakin tidak terkendali, kemudian langsung menggorok leher kekasih hatinya sampai hampir terputus dari tubuhnya, dan Marliza pun tewas di tempat. Setelah menghabisi nyawa Liza kekasihnya dan melukai Asmi adik Liza, dengan parang masih di tangan, Evan pun bergegas melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke rumah kakaknya yang berada di Jalan Palem, Helvetia, Medan.
Namun karena tergesa-gesa meninggalkan lokasi kejadian, ia melupakan tasnya yang masih tersimpan di dalam loker tempatnya bekerja. Para saksi mata yang melihat langsung keributan itu pun segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Sembari menunggu pihak yang berwajib, salah satu security sempat mengecek keadaan kedua korban. Asmi yang kala itu masih bernapas langsung dievakuasi ke rumah sakit Pirnga di Medan untuk mendapatkan perawatan intensif. Tidak berselang lama, aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut serta memintai keterangan daripada saksi. Sementara itu, jasad Lisa segera dievakuasi ke rumah sakit Pirnga di Medan untuk dilakukan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa penyebab kematian adalah luka menganga di bagian leher yang nyaris terputus dari tubuhnya. Selain itu juga terdapat luka sabetan di lengannya. Di dalam proses olah TKP, pihak berwajib sempat mengecek rekaman CCTV yang merekam dengan jelas seluruh kejadian tersebut. Tidak hanya itu saja, pihak kepolisian juga sempat melakukan penggeledahan terhadap loker milik Evan dan menemukan sebuah tas yang tertinggal di sana. Di dalam tasnya ditemukan sebuah berkas berobat dengan riwayat penyakit asma dari salah satu klinik yang ada di Helvetia atas nama Evan. Tentunya penemuan itu sangat menguntungkan bagi pihak kepolisian untuk melacak di mana keberadaan Evan. Pihak kepolisian dari Polresta Medan pun langsung menelusuri temuan itu lebih lanjut. Berkat berkas tersebut, akhirnya pihak berwajib berhasil mengantongi alamat tempat tinggal Evan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, pihak kepolisian langsung memburu Evan ke alamat orang tuanya. Namun sayangnya Evan tidak ada di lokasi. Selanjutnya pihak kepolisian sempat memeriksa beberapa orang di sekitar Evan. Dan dari informasi itu dapat diketahui jika ternyata Evan ini emang sering kali berpindah-pindah tempat tinggal dari rumah orang tuanya ke beberapa rumah sanak keluarganya. Pencarian pihak kepolisian pun terus berlangsung sampai akhirnya ditemukan sebuah titik terang bahwa Evan sering kali menginap di rumah kakak kandungnya. Berpedoman pada informasi itu, kepolisian pun langsung menuju ke rumah kakak Evan. Hingga pada jam 1 dini hari, tepatnya tanggal 22 September 2014, pihak kepolisian berhasil meringkus Evan yang sedang bersembunyi di rumah kakaknya di Jalan Palem, Helvetia, Medan tanpa perlawanan. Ketika hendak ditangkap, Evan sempat berusaha untuk menyembunyikan senjata pembunuhan dibantu oleh kakaknya. Dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian yang berlumuran darah, sebilah parang, 1 unit HP, serta 1 unit sepeda motor Honda CB100 yang digunakan oleh pelaku untuk melarikan diri. Sedangkan barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian adalah sebilah pisau dan beberapa pecahan botol sirup. Pihak kepolisian pun segera menggiring Evan ke Polresta Medan untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Evan mengakui seluruh perbuatannya kepada mantan kekasihnya. Untuk motifnya, ia mengaku kesal karena Lisa tidak mau mempertahankan hubungan cinta mereka dan tetap ngotot minta putus. Dan dia juga mengaku kalap karena Lisa berteriak-teriak saat mereka bertengkar, padahal sudah berulang kali ditegur untuk memelankan suaranya. Pada tanggal 22 September 2014, pihak kepolisian pun secara resmi menetapkan Evan sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dan pasal 351 tentang penganiayaan. Karena kejadian itu, Asmi terluka parah akibat sabetan parang di paha kiri dan luka di kepala akibat pukulan botol. Asmi berhasil diselamatkan setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Pirnga di Medan, dan tak lama setelah itu ia dipindahkan ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, Evan pun divonis dengan hukuman 18 tahun penjara. Dan demikianlah informasi dari kasus ini. Bagaimana menurut kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar ya.
dan semoga keluarga korban diberikan ketabahan. Sekian dulu ceritaku kali ini, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya.